Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Masya Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, ada yang tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini hari Kamis. Tanggal 10 bulan September tahun 2020. Masya Allah. Teman-teman siap menambah ilmu hari ini? Iya, teman-teman anak yang hebat. Teman-teman harus semangat untuk menambah ilmunya, karena ilmu adalah panduan di dalam hidup dan akan menjadi bekal untuk masa depan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan informasi tema kita yang kemarin ya teman-teman. Ya, teman-teman masih ingat apa judul informasi tema kita yang kemarin? Iya, jenis-jenis kebutuhan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ada 2 jenis kebutuhan. Ya, 2 jenis-jenis kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan 2 jenis lagi teman-teman. Apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman, jenis-jenis kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan menurut pemanfaatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi jenis-jenis kebutuhan berikutnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Teman-teman, kebutuhan menurut subjeknya itu maksudnya apa ya? Kebutuhan menurut subjeknya adalah jenis kebutuhan manusia berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Subjek itu adalah orangnya teman-teman. Apakah individu atau seseorang, kelompok, atau banyak orang? Nah, di sini kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 3 macam teman-teman. Kira-kira apa saja ya? Mari kita perhatikan sama-sama. 1. Kebutuhan perseorangan. Teman-teman, apa maksudnya ya? Ada yang tahu? Oke, maksudnya itu kebutuhan perseorangan ini adalah kebutuhan yang ditunjukkan kepada individu atau seseorang sehingga menjadikannya berbeda dengan individu yang lain. Contohnya, seorang petani berbeda kebutuhannya dengan seorang dokter. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini alasannya teman-teman. Petani ketika bekerja, dia membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk memudahkan pekerjaannya, seperti cangkul, pupuk, traktor, pestisida, dan benih tanaman. Lalu, apa bedanya dengan kebutuhan seorang dokter? Teman-teman, ada yang tahu? Ya, tentunya berbeda ya teman-teman. Karena kalau dokter ketika mengobati pasiennya yang sakit, dokter membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti jarum suntik, infus, stetoskop, dan obat-obatan.
Oke, selanjutnya 2. Kebutuhan kolektif atau bersama. Teman-teman tahu nggak ya, apa itu kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama? Iya, baik. Teman-teman, kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama itu adalah kebutuhan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Nah, contohnya seperti tempat ibadah, sekolah, puskesmas, pasar, jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis kebutuhan yang keempat ya teman-teman. Kira-kira apa lagi ya? Kebutuhan menurut waktunya. Teman-teman, kebutuhan menurut waktunya maksudnya di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kapan suatu kebutuhan itu harus dipenuhi. Kebutuhan menurut waktunya dapat kita bagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Kebutuhan sekarang. Ayo, siapa yang tahu apa itu kebutuhan sekarang? Ya, baik. Umu kasih tahu ya teman-teman. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Nah, jadi kebutuhan ini harus terpenuhi saat ini juga. Jika ditunda, bisa berakibat buruk teman-teman. Contohnya, seseorang yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan hebat, maka saat itu juga seseorang tersebut sangat membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan tambahan darah. Supaya apa? Nah, supaya jiwanya tidak terancam. Dan supaya nyawanya dapat diselamatkan. Selanjutnya, 2. Kebutuhan yang akan datang. Teman-teman, tahu apa itu kebutuhan yang akan datang? Ya, nah teman-teman, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Jadi, kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk yang akan datang, teman-teman. Contohnya seperti menabung. Nah, teman-teman, ada yang suka menabung? Masya Allah. Nah, kita diajarkan untuk selalu hidup hemat ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan menabung, teman-teman bisa membeli sesuatu yang teman-teman butuhkan. Seperti kalau kita sekolah, nanti setelah kita TK, kita masuk SD. Nah, dari sekarang teman-teman bisa menabung untuk dapat membeli buku, baju, dan sebagainya. Jadi, jenis-jenis kebutuhan terbagi 4. 1. Kebutuhan menurut pemanfaatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Dan yang keempat, kebutuhan menurut waktunya. Oke, teman-teman, sudah nambah lagi ilmunya hari ini ya? Iya, nah itulah informasi tema kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin.
Tetap menjadi anak hebat. Tetap semangat teman-teman. Umu cukupkan dulu ya. Syukran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.